dan Tamam. Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk inovasi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik diambil dari sungai dan bisa diolah berapa titik sudah jadi tempat. Di sini, aku mau ngomongin permasalahan yang penting banget, yaitu soal sampah. Sampah itu penting banget sih. Lu pada masih mikirin sampah ya? Pengelolaan sampah adalah masalah yang sangat genting. Masalahnya belum diprioritaskan sama pemerintah. Hei, pemerintah, kalian selama ini makin wajib. Yuk kalian lanjutkan. Woi, percuma. Balik dari sampah semuanya. Kalian tahu nggak sih berapa banyak jumlah sampah yang kita produksi setiap tahunnya? Lebih dari 50 juta ton. Itu bisa buat ngisi 12 GBK tiap tahun. Dan kita peringkat 2 di dunia dalam menghasilkan sampah. Ya, ini prestasi kita. Ini pemilu kok pada malah nyapa sih? Jujur aja nih, gue kesel banget. Gue yakin kalian pasti relate dan kesal juga sama hal ini. Lagi timbulan sampah dari poster dan spanduk ini. Bayangin gak sih, setiap tahun ada 100 spanduk aja. Kali 1000 calon aja ada 100.000 spanduk. Aduh, katanya calon-calon ini bisa berhubungan. Tapi kok, ya tapi gue juga sih, kita bisa ngalahin calon-calon ini doang. Soalnya kan ini bukan dari bertahun-tahun lalu, dan setiap kali modelnya bisa juga. Ya kalau mereka nggak pakai cara begini, warganya jadi nggak tahu sama calon-calon. Makanya menurut gue harus diregulasi ini benar-benar dengan ketat sih. Dibatasin jumlahnya, pasang tempatnya, lokasinya, kerapihannya juga, biar nggak kayak sekarang. Ada info order tentang baliho. Udah tahu belum? Baliho mengandung polietilen atau plastik yang pastinya terbuat dari minyak bumi. Jika 2 kg minyak bumi diolah jadi 1 kg plastik, maka prosesnya akan menghasilkan sekitar 3 kg CO2. Nggak cuma itu, dalam proses pembuatannya, baliho juga menghasilkan emisi lain seperti hidrofluorokarbon atau metana. Hidrofluorokarbon adalah gas rumah kaca kedua paling kuat merusak atmosfer bumi, 11.700 kali dibanding karbon dioksida. Nah, kalau berandai-andai, satu politikus pasang 1.000 baliho sebesar ini per provinsi, akan ada emisi karbon yang dihasilkan sekitar 1.101,6 ton CO2. Untuk menyerap emisi sebanyak 1.101,6 ton, bumi membutuhkan 39 pohon terang besi dewasa berusia minimal 5 tahun selama setahun. Waduh, belum nanti masalah sampahnya kalau masa kampanye sudah selesai. Jadi, apa pendapat kamu setelah tahu fakta yang membagongkan dari baliho politik? Halo, nama saya Manik Margana Mahendra, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar, dari Partai Perindo nomor urut 2. Sampai hari ini belum pasang baliho sama sekali. Satu, karena memang baliho itu punya potensi jadi sampah visual, sekaligus juga sampah plastik. Dan kedua, memang dana kampanyenya pun sangat terbatas. Jadi apa yang bisa dilakukan adalah mengupayakan semuanya di sosial media ataupun door to door ke masyarakat secara langsung. Semoga dari masyarakat pun juga bisa mendukung orang-orang yang punya komitmen tinggi sama lingkungan, orang-orang yang punya komitmen tinggi sama peraturan, dan teman-teman semua juga mau memilih mereka. Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih melihat baliho-baliho besar di jalanan, apalagi pada masa kampanye atau ada acara-acara besar lainnya? Tapi pernah nggak sih kalian tuh berpikir tentang dampaknya baliho untuk lingkungan kita? Banyak banget loh berita di sosial media yang ngomongin tentang masalah ini. Nah, kita juga sering nggak sih ngelihat spanduk-spanduk atau baliho-baliho besar di sana tuh yang nggak sesuai dengan aturan? Apalagi pada masa kampanye pilkada, bisa sampai ribuan baliho loh di jalanan, dan kebanyakan mereka memakainya dalam jangka waktu pendek. Walaupun zaman sekarang sudah zamannya digitalisasi dan sebagian hampir semua bahkan menggunakan baliho digital, tapi dilihat dari pilkada-pilkada sebelumnya atau dari promosi-promosi tahun-tahun sebelumnya, itu masih menggunakan baliho fisik loh. Dan kebanyakan dari mereka ya berbahan plastik. Tahu nggak sih kalau ini tuh sebenarnya ada hubungannya bagaimana kita tuh peduli dengan bumi kita? Tapi tenang guys, kita tuh nggak akan ngomongin tentang masalah ini doang. Kita juga punya solusi dan ide yang keren banget loh yang bisa ngebantu kita semua. Tapi sebelum kita kembali ke solusi, kita tuh akan mendengarkan pendapat-pendapat masyarakat sekitar kita tentang baliho tersebut dan apa sih dampak dari baliho itu sendiri. Bagaimana sih pendapat mereka tentang baliho yang ada di sekitar mereka selama pilkada? Apakah mereka merasa terganggu atau justru merasa itu penting? Tergantung penempatan posisi ya. Kadang-kadang orang masang di tempat yang sembarangan, menghalangi pemandangan, kadang-kadang ditempel-tempel di kayu. Kasihan kayunya kalau misalkan dipaku-paku. Kalau misalkan dipasang yang tempat yang benar terus baik, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan memperindah pemandangan untuk sekelilingnya nggak apa-apa. Terkadang saya merasa terganggunya karena si balihonya tuh suka menutupi rambu-rambu lalu lintas yang berada di kota-kota besar. Jadinya ya sedikit terganggu lah. Kalau dari mereka, apa sih pandangan tentang baliho yang terbuat dari bahan plastik? Ada nggak sih hal-hal yang mereka perlu diperbaiki? Menurut aku baliho plastik itu bisa dikurangin dan pakai baliho digital karena kan sekarang udah zamannya digital, jadi kita bisa mengurangi sampah sekitar. Menurut saya kalau berbahan plastik itu kalau berlebihan itu dapat kemari lingkungannya, kayak berbahan plastik itu bakal tidak dapat didaur ulang gitu loh. Jadi kalau terlalu banyak itu bakal jadi sampah yang mengunduk gitu, jadi nggak dapat didaur ulang ya. Nah, terakhir nih, menurut mereka ada saran nggak ya biar baliho bisa lebih ramah lingkungan dan nggak mencemari lingkungan? Menurut saya membuat baliho yang untuk ramah lingkungan tuh sebaiknya diganti aja, jangan pakai plastik.
Contohnya tuh lebih baik memakai kertas yang bisa didaur ulang. Jadi setelah selesai kampanye, jadi si baliho-balihonya itu bisa terurai dengan cepat. Jadi tidak mengganggu alam. Jadi menurut gua karena sekarang zaman makin canggih, kita bisa menggunakan sistem yaitu eco-friendly, yang dimana baliho bisa digunakan dengan bahan kain daur ulang. Karena hal tersebut bisa membuat lingkungan semakin lebih baik, tidak dapat mencemari lingkungan dan juga dapat digunakan secara berulang-ulang. Itu sih kalau menurut gua. Nah, dari banyaknya keluhan masyarakat tentang dampak baliho tersebut, kita punya solusi yang keren banget nih. Jadi, bisa loh baliho dibuat dari bahan biodegradable, yang artinya baliho ini bisa terurai dengan sendirinya dan nggak ninggalin bahan plastik yang lama. Keren kan? Jadi, daripada kita pakai baliho yang nggak ramah lingkungan, kenapa nggak kita pilih yang bisa bantu jaga bumi? Kalian pasti setuju kan? Yuk kita mulai dukung baliho yang lebih ramah lingkungan bareng-bareng.